يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kesempurnaan puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha menatap, maha mendengar segala-galanya. Dialah Allah yang maha mengatur segala sesuatu, termasuk pertemuan ini. Allah yang maha tahu segala apa yang ada dalam pikiran. Dia yang mengetahui segala yang terlintas di lubuk hati yang paling dalam. Dialah Allah yang maha mengetahui segala persoalan kita, segala solusi terbaik. Dan dialah yang menguasai segala kejadian. Tidak ada satupun nikmat kecuali milik Allah sampai kepada kita dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa terjadi tanpa izinnya. Dialah Allah yang maha baik. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Ismul Azam diantaranya ada dua yang sangat penting, yaitu Al-Baqarah 163. Ismul Azam ini nama Allah yang sangat agung, maha agung, yang kalau kita membacanya, Ismu Allah yang paling agung ini ada pada dua ayat di dalam As-Sunnah dan Sahih Ibnu Hatim. Disebutkan sabda Rasulullah SAW, asma Allah yang paling agung ada di dua ayat, yaitu surat Al-Baqarah 163 dan surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Hadis ini sahih. Ini kalau dibaca, doa kita akan menjadi luar biasa mustajabnya. Di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah Allah yang maha esa, yang tiada ilah melainkan Dia, illahu ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk Ismul Azam. Makanya kalau kita banyak zikir, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, sayangi kami, itu termasuk yang luar biasa disukai oleh Allah. Dan yang satu lagi surat Ali Imran ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allah yang tiada ilah yang berhak disembah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, melainkan Dia yang maha kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Inilah yang kita bahas pada malam ini, hadirin. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu itu adalah terkandung di dalamnya sifat hayyah, sifat kehidupan.
Dan Al-Qayyum itu adalah, kalau Al-Hayyu pada sifat, Al-Qayyum pada perbuatan, ya. Mencakup, Al-Hayyu mencakup semua sifat zat Allah, dan Al-Qayyum mencakup semua perbuatan Allah. Maka Asmaul Husna dikatakan di sini bermuara kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu semua seperti tentang kehidupan yang sempurna, ya. Seperti Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha semua yang hidup ini, Maha pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu, Al-Hayyu. Sedangkan perbuatan Allah penciptaan, memberi rezeki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, semuanya pada Al-Qayyum. Jadi kalau kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah yang Maha hidup, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha menguasai segalanya. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan pertolongan siapapun dalam menciptakan, mengadakan, menghidupkan. Loh, mengapa Allah memiliki malaikat? Malaikat tidak membantu Allah. Tanpa malaikat Allah kuasa atas segalanya. Malaikat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah saja. Allah menciptakan malaikat sesuka Allah. Baik, kita bahas surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan ada tiga, ya, Al-Hayyu Qayyum ini. Satu dalam surat Al-Baqarah 255 ayat kursi ini, Allah yang tiada ilah selain Dia, Al-Hayyu Ya Qayyum, Allah yang Maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir, Dia senantiasa ada, terkandung sifat Al-Hayyah itu. Dan yang kedua adalah surat Ali Imran tadi, dan yang ketiga adalah surat Toha, ya, ayat 111. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi kita harus meningkatkan keyakinan kita bahwa kita ini sepenuhnya adalah ciptaan Allah dan segala yang ada, dan Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun. Tidak ada tempat tersembunyi bagi kita maupun orang lain, ya. Bukan hanya kita, siapapun mau mengadakan rahasia, tidak ada rahasia bagi Allah. Bagaimana itu mengadakan rapat gelap, mau melakukan keburukan, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semua perencanaan, semua strategi, semua ide-ide yang tidak baik, ya, semua rencana yang buruk, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kepada orang yang beriman, kita husnuzan saja. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Kita berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah mengetahui semua rahasia. Kalau kita berbaik sangka karena Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman ini, ya, kita berbaik sangka karena disuruh Allah berbaik sangka, maka Allah yang tahu semua penipu, Allah yang tahu semua rencana jahat, rencana busuk, buruk, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah akan melindungi kita karena kita sudah patuh ke Allah. Terjadinya investasi bodong, kenapa? Kita ketipu, kenapa? Pasti nggak minta tolong ke Allah, ya kan? Yang tertipu itu lebih sibuk dengan langsung percaya tanpa berbaik sangka dan minta tolong ke Allah. Kalau kita minta tolong ke Allah, ya Allah, Engkau yang maha tahu,
Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu semua rahasia, semua rencana. Sekiranya ini baik, bukakan, mudahkan. Sekiranya ini membawa keburukan bagi dunia akhirat, tampakkan. Ini tidak rumit hadirin, ya. Tinggal sholat 2 rakaat, kemudian istiqorohlah, doa. Sama tentang nyari jodoh juga. Jadi jangan, ya Allah, saya pasrahkan kepadamu, Engkaulah yang tahu jodoh terbaik bagi hamba. Kalau memang ini tidak baik bagi hamba, tinggal diubah aja jadi baik. Nah, ini bukan istiqoroh, ini ngotot, ya. Tidak penting yang terbaik menurut kita. Al-khair khairatullah. Yang terbaik itu adalah yang terbaik menurut Allah. Gimana kalau yang terbaik menurut Allah tidak cocok dengan keinginan kita? Ya tidak apa-apa. Nanti oleh Allah hati kita dibuat lapang menerimanya. Kan yang bikin nyesek itu bukan tidak cocoknya. Yang bikin nyesek itu tidak nerima yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi rekan-rekan sekalian, semuanya Allah yang menguasai, ya. Ini Allah sedang mendengarkan kita. Dimanapun kita berada, pasti dalam pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Ini harus dilatih terus, kita yakini. Dan Allah juga Maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Seperti sekarang ini, jelas sekali ini. Ini dicatat ini perkataan semuanya. Termasuk Allah tahu niat di balik ucapan ini. Jadi, dan yang ngobrolnya yang dicatat Allah bukan hanya kita, semua. Yang di Israel itu ya, para Sinbad, tahu dinas rahasia, padahal tidak ada rahasia bagi Allah, ya. Nah, kan ada dinas rahasia, ya. Menurut mereka CIA, siapa yang CIA? IA, ya, CIA. Itu apa, James Bond, bohong. Spy itu tidak ada rahasia, semuanya. Strategi apapun, dimanapun diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu semuanya. Allahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Semua bisikan, wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Ini mengulang-ulang, ya, supaya yakin. Kita bicara pelan, bisik-bisik, kita keras, Allah tahu. Allah dengar semuanya dan Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Makanya kalau ngobrol, ada siapa? Misal, ya, akhwat ada yang nelpon bisik-bisik, akhwat, sama aja apa? Mau bisik-bisik, mau keras, sama-sama didengar oleh Allah. Ya mata bisa diajak mesra misalkan. Kalau gini-gini terus mah saya jadinya nggak minat, nggak seru. Baru aja Kang saya istiqoroh, ya Allah, kalau baik tampakkan, kalau tidak baik tampakkan. Baru saja istiqoroh. Saya mah nggak mau gini-gini mah nggak jadilah, naksir kamu. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Saya sudah istiqoroh dan sekarang Allah tampakkan apa yang sesungguhnya. Putus saja Neng kalau gini mah. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Mual payu maneh, ya.
Kang didengar oleh Allah, biasanya kembali sing payu ya. Hati-hati hadirin, tiap perkataan didengar oleh Allah, tidak ada yang luput. Makanya kalau kita yakin ya Hayyu ya Qayyum, tidak usahlah kita capek-capek berbicara yang ingin dikagumi orang, ingin membuat orang terpesona, ingin dianggap hebat. Alah, nggak perlulah. Kita bicara sesuai dengan yang kita tahu, dengan niat yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Sudah. Selebihnya terserah Allah. Akan ada yang suka, akan ada yang percaya, akan ada yang tidak percaya, akan ada yang membulak-balik. Enggak apa-apa, lempeng saja ya. Gimana kalau saya sudah menjelaskan orang tetap tidak percaya ke saya? Ya enggak apa-apa. Tidak harus semua orang percaya ke kita. Kita kan berbicara baik, berbicara jujur, bukan supaya orang percaya ke kita, supaya perkataan kita diterima Allah jadi amal soleh. Jelas hadirin sekalian? Lebih simpel kan? Kita kan tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Jadi jangan terlalu kekuh. Percaya dong sama saya. Wajahnya enggak meyakinkan ya. Apalagi yang suka bohong ya, kemudian sudah tobat dari bohongnya, terus kita bicara benar padahal, tapi tetap nggak dipercaya misalkan, ya tidak apa-apa. Terus saja tobat, mungkin itu sisa-sisa dosa kita. Zaman suka bohong, Allah kan tahu kita. Tuwad namanya. Tahu tuwad? Tukang wadul hadirin ya, suka bohong. Allah juga maha tahu semua perbuatan kita, dimanapun, kapanpun, semua keperluan kita. Ini kita harus mengetahui ya, ya Hayyu itu pengetahuan Allah menyelimuti kita. Jadi jangan merasa paling susah masalah yang kita hadapi itu menjadi berat. Udah tahu kan dulu, coba kenapa masalah kita jadi berat? Satu, yang pertama ya. Dua, sesudah itu. Kenapa urusan kita jadi berat? Karena memang cita-citanya duniawi. Kalau cita-citanya hanya dunia, ya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, popularitas, kekaguman orang, penampilan, udah pasti berat lah. Cita-cita dunia tidak pernah membuat bahagia. Tapi kalau cita-citanya akhirat, ingin masuk surga, ingin ketemu Allah, ingin dicintai Allah, cita-citanya yang berbau akhirat, walaupun aktivitasnya duniawi, ya bisnis supaya Allah ridho, berumah tangga supaya Allah ridho. Nah, kalau cita-citanya sudah akhirat, sudah beda, lebih ringan hidup ini. Kan sakit juga jadi gugur dosa, ya kan? Yang kedua, kenapa berat? Karena bersandarnya kepada selain Allah. Oh, disandarin capek. Sedang yang disandarin sendiri bermasalah, ya kan? Kan banyak yang suka, saya ingin curhat katanya. Saya banyak masalah. Dia tidak tahu, siapa yang lebih banyak? Masalah saya berat, Iya. Belum tahu ya seperti apa masalah sim kuring. Tapi tidak semua masalah sudah diukur oleh Allah.
Kita stres karena kita sibuk memecahkan sendiri. Bayangin, udah bodoh, banyak mikir, pasti stres ya kan? Oh serius hadirin? Iya kan? Jadi gimana? Ya sudah tuh. Makin banyak masalah, makin minta tolong kepada yang menguasai segala masalah. Nah, kita tertekan itu enggak ke Allah, sibuk mikir, sibuk ini, pengen telepon sana, ini relasi ini, ya itu kalau Allah enggak izinkan, gak ada tuh. Sibuk mikir rezeki ini gimana? Ya, rezeki memilih Allah satu-satunya. Ya, pemilik rezeki itu Allah, penguasa rezeki itu Ar-Razzaq, Allah. Allah yang membagikan sesuka Allah. Jadi kita harus kerja keras. Jangan melotot gitu. Kerja keras itu tidak selalu menentukan. Tukang batu kerja keras ya. Ini maaf tanpa bermaksud meremehkan ya. Kita memang harus kerja keras, tapi kerja keras itu tidak identik dengan rezeki yang berupa finansial materi yang Allah beri. Kerja keras itu amal soleh kalau niat dan caranya benar. Tapi kita harus ikut pelatihan pengusaha sukses. Kaya raya seketika. Nah, yang kaya yang mengadakan pelatihan ya. Benar. Kebayarannya mah tetap bokeh ya. Tidak penting kok jadi orang kaya tuh. Yang penting cukup. Bukan ada ya. Ada juga kalau kurang mah stres. Hanya Allah. Makanya disebut wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, cukup, dicukupi, bukan dikayakan. Kalau hati kaya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kaya hati itu supaya enggak ngarep-ngarep ke makhluk ya. Baik, ya Hayyu ini harus kita yakini. Jadi kalau ya Hayyu ya Qayyum, karena di dalam hadis itu Rasulullah memberi wasiat kepada Siti Fatimah, doanya ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmatmu tolong saya. Ada lanjutannya, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini betul-betul doa yang sangat betul ini. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, tolong saya ya Allah, tolong. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah semua urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata, tarfata ainin. Ini doa yang sangat benar hadirin. Di sini adalah hadis, ada juga termasuk hadis hasan ini ya. Rasulullah dari Anas bin Malik, beliau bila Nabi tertimpa musibah, beliau berkata, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, wahai Allah yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Karena memang segala-galanya ini hanya ada dalam genggaman Allah hadirin. Jadi sudah hadirin ya, Allah tuh maha mendengar apa yang kita sampai katakan, baik pelan, keras, dalam hati. Kenapa dong Allah nyuruh kita doa kalau Allah sudah tahu? Ngelawan aja.
kita doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis lain walaupun ini dianggap dhaif ya, tetapi dikuatkan oleh hadis yang tadi, ad-du'a mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Karena doa itu, doa kan bagi dua ya. Doa yang bersifat memuji Allah seperti ya Hayyu ya Qayyum, itu Ismul Azam, itu bagian dari doa. Lalu yang kedua permintaan. Mana yang paling afdol? Afdolu doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu adalah segala puji bagi Allah. Jadi kalau berdoa jangan lupa mujinya, karena itu bagian penting dari doa. Bahkan lebih afdol memuji Allahnya. Aslinya gini nih hadirin ya, sebetulnya selama ini antara doa dengan enggak doa lebih banyak tidak doanya, iya kan? Tapi saudara, kita diurus tidak oleh Allah. Mana kita doa, ya Allah urus saya dong, enggak ngomong gitu. Apalagi kalau detail, ya Allah tolong tumbuhkan rambut saya warnanya hitam, kemudian daerah sini berhenti ya Rob, jangan rambutan semua. So, tingkat kelenturannya, aduh pusing. Dan jangan rapuh. Tolong akarnya yang kuat, jangan terlalu dalam nanti nyampur dengan otak. Tolong ya Allah, aduh. Dan tumbuhkan ya Rob dengan kecepatan yang sama dan stabil. Yang rat di sini panjang 5 lembar, enggak. Masya Allah. Alis coba. Untung tidak manjangin sepanjang rambut. Atau bulu hidung, kan itu sama rongos. Alhamdulillah. Gigi tumbuh di gusi, coba yang segini lembeknya tumbuh gigi keras. Harusnya kan dibalik ya. Gusinya keras, giginya makan dah. Ya Allah ampun. Ya coba kan idealnya begitu ya, gigi gusinya keras lalu di luarnya baru lembek-lembek. Hanya pugu hadirin. Aduh ya Allah terima kasih. Di depan untung ya. Gigi apa namanya ini teh? Taring yang mana Pak? Kalau taring semua horor ya. Dipanjangin aja oleh Allah dikit taringnya ya, gini gitu. Udah beda urusannya hadirin. Jadi sangka Dracula benar. Masya Allah. Jadi kalau bercermin tuh, aduh harusnya asik gitu bercermin. Bukan mengagumi diri. Wah kasep ya kasep, bukan begini. Misalnya astagfirullahaladzim, yang bercermin centil ya, Allah memperhatikan. Cari posisi yang paling manis ya. Allah teh melihat. Harusnya ya Allah, wajah ciptaanmu, alhamdulillah. Mau gimana aja bentuknya terserah Allah lah ya. Nah, ketika kita mengetahui Allah yang mengurus semuanya, setiap saat tanpa kita minta. Jadi kalau kita minta tuh harus kita yakini ini tuh bagian dari ibadah kita, memperjelas keyakinan kita dan sikap kita sebagai hamba minta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dari sebuah doa tuh. Karena sebetulnya selama ini tanpa doa juga beres. Coba kita kan tidak tahu sel-sel kita seperti apa. Ada mitokondria, ada inti sel, para rusing DNA, RNA. Kita aja nggak naik-naik dulu ya kan. Jeblok aja nilai biologi. Boro-boro bisa ngurus diri, teorinya aja bikin stres, apalagi ngurusnya. Yakinlah ini udah diurus oleh Allah. Wah gimana dong rezeki buat anak saya? Sambil ngomong aja ada rezekinya.
Kita belajar dari Endud, Iso, ya kan, sahabat-sahabat kita yang di medsos itu berbaring. Iso mah apalagi tidak bisa bergerak sama sekali. Cukup. Mau kena COVID juga, COVID-nya juga nggak, Iso mau diganggu, beres. Atau siapa sahabat kita yang Oges, ya saudara saya itu kan betul-betul jangankan membalikan badan, bergerak saja tidak bisa, tetap oleh Allah diurus, diberi makan, beri oksigen, didatangkan muslimah yang jadi istrinya, ada juga teh neni yang sukarela membantu, teh neni nikah, suaminya ridho, istrinya membantu Kang Oges, Allah yang mengurus semua. Endut dengan Iso, kakak beradik lumpuh, bapak meninggal, pertama ibu meninggal, terus bapak meninggal, terus digerakkan sekarang saudaranya Ajid yang ngurus, gagah Ajidnya juga ada, sebab kalau Ajidnya leles nggak bisa ngangkat Endut, dia kan dibuat ibunya Ajid dengan bapaknya dengan sukacita seperti ngurus anak sendiri, padahal ini tidak bisa bergerak. Ini melihat begini tuh harusnya nambah iman, hadirin. Bukan kasihan ya, kasihan nyumbang enggak, ngedoain enggak. Oh ya Allah, Engkau Maha mengurus. Jadi kita doa tuh ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ketika menyebut ya Hayyu ya Qayyum tuh bulat sekali bahwa Allah menguasai segalanya, Allah satu-satunya penolong. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah, satu-satunya yang memberi rezeki, yang menyembuhkan, yang mengadakan, yang meniadakan. Allah yang mengangkat, menurunkan, memberi jabatan, kedudukan. Allah juga yang menurunkan, yang menghidupkan, mematikan. Bulat aja. Jadi kalau kita lihat ada orang beli sesuatu, mata lihat orang beli, hati itu oh ya Allah, Engkau sedang mengirimkan rezeki. Gitu hadirin, ketika kita dicukur tuh jangan rambut teh memanjang terus, atulah jangan protes, itu kan rezeki tukang cukur. Ya, coba dengan rambut memanjang siapa aja yang dapat rezeki? Jawab. Atuh pikirannya jangan, aduh mau nyebut dangkal takut menghina hadirin. Jangan pendek, rambut memanjang tuh ya tukang sampo, tukang parkir sekarang, istighfar hadirin ini. Selain tukang cukur, pabrik gunting, ya kan, kurud, pisau, banyak di sini buat sini ya. Lalu apalagi sampo, semir ya, begitu banyak minyak rambut, gara-gara rambutan. Maksudnya gara-gara berambut dan memanjang. Tak mudah bagi Allah, gundul sedunia, atuh nganggur, ya kan? Halo, makanya jangan diperbudak rambut ya. Boleh bersyukur, tapi jangan diperbudak. Nah, Allah udah tahu. Makanya kalau kita belanja tuh harus niatnya, ya Allah, saya bawa rezeki, saya ingin menjadi jalan rezeki bagi saudara-saudara saya. Kasih. Kalau kira-kira pedagangnya untungnya dikit, udah kasih aja. Ya Allah. Sukacita kita menjadi jalan rezeki, ban meletus, kita senang ngasih rezeki ke tukang tambal ban, betul. Jadi beda, lagi mundur prek aja kita nabrak Ferrari misalkan lah, kejauhan ini copot, ini rusak, kita ke bengkel, kebayang ini bengkel hamba Allah, punya keluarga, punya anak, anaknya harus sekolah, mungkin gak punya sepatu, kita jadi jalan rezeki, seneng-seneng aja hadirin. Tapi ini nyari rezekinya tuh susah. Udahlah, semua susah itu kan jadi amal soleh kita, benar? Capek kan penggugur dosa. Tapi saya sudah membanting-banting tulang.
Memeras keringat, udah nggak usah diceritain, nggak usah diposting. Berat jadi lelakimu, jadi apa lagi, ha? Capek emang udah dunia kita ya. Nggak usah acting, nggak usah dagang penderitaan, nggak usah ingin kelihatan oleh suamiku engkau pejuang 45. Biasa lah. Capek sembunyikan kalau bisa disembunyikan ya. Nggak usah pamer derita. Baru juga dapat uang segini-gininya udah habis pakai bayaran anak sekolah, ya nggak apa-apa. Ada guru, ada security, ada semua ngalit. Nanti saya gimana ini, uang punya habis, uang punya habis. Allah melihat, Allah tahu kok keperluan kita. Jalani saja tanpa harus keluh kesah ya. Capek mah capek. Emang yang capek yang kerja, diem aja capek hadirin. Cobain diam 10 jam. Aduh capek. Duduk ini aja capek tuh. Makan juga capek hadirin. Sok makan terus mengunyah gam. Makanya nikmati hidup ini sebagai amal soleh kita ya. Setuju? Udah nggak usah dagang penderitaan. Allah sudah tahu keperluan kita, masalah kita. Terus saja hadapi masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, kepahitan demi kepahitan. Jalani. Ya Allah, saya ridho episode ini harus saya jalani. Saya terima ya Allah, saya terima. Segala ketentuanmu pasti yang terbaik. Ampuni saya ya Allah. Kepahitan semua diundang oleh dosa dan kesalahan saya. Periksa dosa-dosa. Kalau pahit itu ya, kemudian saya pasrah kepadamu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah, dikuasai Allah, yang baru bisa nolong kita kalau Allah yang menggerakkan. Jadi kita nggak boleh bersandar ke makhluk tuh ya. Walaupun dia kaya, kalau Allah nahan nggak bisa datang kekayaan. Jadi kalaupun dagang gitu, tetap kita yakin Allah yang ngatur rezeki itu. Kalau lagi nanti nggak laku, ditahan, tinggal banyak istighfar. Dosa apa yang saya lakukan? Oh tadi pembelinya cakep, sehingga saya lebih banyak memikirkan pembeli ya daripada jualannya ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya gitu hidup mah ya, jalan we terus. Saya mah ingin gak ada masalah. Masalah itu kan bagian dari karunia. Acungkan tangan yang tidak punya masalah. Tuh kan berarti ini wajah-wajah bermasalah kan. Iya, makanya pengajian juga. Nah, kalau lagi aman mah jarang ngaji ke sini. Kalau mulai tertekan ke sini. Emang gitu hadirin. Kalau udah pengajian teplong, bertahanlah beberapa hari. Begini hadirin sekalian, terus ya sempurnakan ikhtiar. Tapi ikhtiar kita itu adalah ibadah. Tidak harus Allah dengan ikhtiar begini harus sesuai dengan keinginan kita, tidak harus ya. Yang harus itu ikhtiarnya disempurnakan jadi amal soleh. Perbanyak doa sebanyak mungkin doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Jadi didengar terus doa yang banyak, apapun doa. Agak sakit sedikit dah, rasakan jerawat tumbuh. Oh ya Allah, Engkau yang menciptakan jerawat ini, dengan izinmu jerawat ini hilang, sambil pakai obat jerawat totolin misal ya. Tidak mungkin hilang jerawat ini tanpa kehendakmu ya Allah, tapi tetap ditotolin. Sakit gigi, ya Allah, aduh Engkau udah tahu sakit sekali ya Rabb, astagfirullah, sakit ya Allah.
jangan terlalu keras. Tidak semua orang mengerti ya. Ya Allah, obatnya apa ya Allah? Obat ini milikmu, ciptaanmu, khasiat apapun hanya terjadi dengan izinmu. Saya makan obat ini ya Allah, syariat hanya Engkau yang menghilangkan sakit. Kita tetap sempurnakan, tapi tetap kita yakin yang ngilangin sakitnya adalah Allah. Enak kan begitu? Jadi kita pol ikhtiar yang manfaat, pol doa, tapi enggak bersandar ke ikhtiar, tidak bersandar ke doa, bersandarnya ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Aduh, ini teh enak betul hadirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang dililit utang juga tetap cuman Allah yang bisa bayarin utang tuh. Kalau Allah mau ngebayarin utang terus banyak jalannya. Tapi enggak mungkin. Nah, ngecilin Allah nih. Enggak mungkin tuh kalau ngandelin kita. Tapi Allah tahu, ya Allah saya tidak mau mati bawa utang. Tolong yang maha kaya. Kita kan punya utang juga, Allah izinkan, ada yang ngutangin, ya kan? Apa susahnya Allah ngebayarin, ya kan? Aduh, ngangguknya di dalam sekali. Nah, saya tidak seudon, tapi wajah itu menunjukkan, ya. Kalau kita niat bayar utang, ya, sebesar apapun Allah tahu kita niat dan berusaha, dan semuanya itu mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dulu guru pernah ngasih ilmu ya, seorang ulama. Pokoknya kalau lagi kepepet banget dia, sangat memerlukan pertolongan Allah, coba sebut nama Allah terus menerus, Ismul Azam, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau baca Qur'annya coba sebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu surat penggalan surat Yasin ya. Tapi dengan yakin Allah tahu masalah kita, Allah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalahnya, tidak ada selain Dia. Itu luar biasa hadirin. Ada aja jalan. Ya, semua jalan milik Allah, Masya Allah. Ayo silakan ya dizikirkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmat-Mu astaghits, tolonglah saya. Kalau tolonglah kami, nastaghits, tolonglah kami. Itu Allah pasti dengar hadirin. Mau pelan, mau dijaharkan, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang bagusnya, kerasa sekali kita tuh nggak punya apa-apa, hanya Allah pemilik segala-galanya. Kita tidak berdaya, hanya Allah yang kuasa atas segalanya. Kita ini jahil, bodoh, hanya Allah yang tahu segalanya. Yang kita punya cuman dosa dan aib, tapi Allah menutupi dan Allah kuasa mengampuni dosa. Allah tahu kita sedang menyebut namanya, sedang berusaha meminta pertolongannya. Allah tidak menyia-nyiakan hadirin. Hanya saja waktunya, bentuknya, terserah Allah. Jangan, aduh saya sudah doa kok nggak dikabul-kabul. Jangan gitulah. Bisa berdoa juga udah untung. Banyak yang tidak bisa doa, ya kan? Doa itu mukhul ibadah. Sempurnakan. Saya sudah tahajud, saya sudah saum Senin Kamis, odoj loh. Kenapa melotot gitu sama saya ya? Pertanyaannya sederhana, khusyuk tidak? Sebetulnya saya ingin khusyuk. Nah berarti enggak ya kan? Udahlah, nggak usah disebut-sebut. Allah tahu kok yang kita lakukan.
rekan-rekan usahakan kalau bangun malam sisihkan waktu untuk zikir ya. Tidak semua jadi dihabiskan untuk sholat, tafakur gitu. Bicara aja ke Allah ya. Kalau kita tidak hafal doa dalam bahasa Arabnya, doa Al-Quran, doa, bicara terus, bicaralah. Ya Allah, ampuni saya ya Rabb. Engkau tahu semuanya. Engkau tahu kebohongan, kemaksiatan. Engkau tahu zina mata ini. Engkau tahu zina pikiran. Ngaku saja. Allah pasti memperhatikan kita sedang doa. Atau juga kita terima kasih ya Allah. Walaupun Engkau saksikan hamba ini lebih banyak lupa kepadamu, tapi Engkau tutup-tutupi aib dosa. Engkau beri nikmat tiada bertepi. Bicara saja hadirin, Allah mendengarkan. Pasti Allah mendengar. Allah tahu kita punya keterbatasan doa Al-Quran, tapi tidak terhalang kita bisa berbicara kepada Allah. Tentu saja jangan mengharapkan Allah menjawab dengan suara yang kepada Rasul, itu hanya untuk Rasul, kita hanya hamba biasa. Tapi nanti mudah bagi Allah membuat hati kita tenang, kita mengerti ya hikmah di balik kejadian, atau kita diatur, dipertemukan dengan siapa, atau ya pertemuan ini juga Allah kan tahu tingkat kesetresan saudara ya, makanya nah pusing kudu ya Allah tolonglah pusing. Hei bro, temenin saya yuk. Mau kemana? Oh itu ke DT ngaji sama si Agim. Kemana lah? Siapa yang ngegerakin, yang ngebonceng? Allah tahu saudara nggak punya motor ya nggak? Tahu lagi punya motor nggak ada bensin. Pengajiannya nanti pada maghrib kita nyate dulu. Allah tahu saudara bokeh ya nggak? Digerakkan yang ngajak. Siapa yang ngegerakin kan? Tapi kita jarang menyadari itu Allah yang menggerakkan. Padahal pertemuan ini pun pasti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ya yang paling asyik dalam hidup ini adalah bersama Allah hadirin. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jangan heran nanti hati ini mudah berguncang, air mata mudah berderai ya. Tapi bagusnya dalam kesendirian kita melakukan itu. Sebab kalau dilihat orang suka ya ada riaknya nanti. Jadi tidak asli lagi ke Allahnya. Allah itu suka sekali kalau kita asli gitu. Jujur. Benar-benar untuk Allah, bukan acting ya. Hati-hati yang suka posting dan di postingnya tuh menampilkan dirinya baik ya, soleh, baik. Sahabatku sekalian, tahajud, benar mau tahajud? Atau pagi-pagi ada yang ngebangunkan, langsung kita jawab dengan segera, Allahu Akbar. Memang tahajud itu tiada tara. Benar kita perlu ngejawab atau ingin agar orang tahu bahwa kita sudah bangun? Posting tadi ya pas buka, Masya Allah, hanya kekuatan dari Allah lah saya bisa menamatkan saum ini. Nah itu di posting. Terus yang jawab, Alhamdulillah, sama saya juga dikuatkan oleh Allah. Emang Allah yang disebut, tapi nah lah,
nggak penting-penting amat ya. Dipuji orang dah. Terima kasih sahabatku sekalian. Oh, makasih ya. Ada jam 9, Masya Allah. Amalkan ya. Boleh ikuti. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits Wa aslih li sya'ni kullahu Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Teruslah coba. Enak. Kalau tidak sedang sujud, baca, tidak dilarang doa itu ya. Sedih nanti. Sahabatku yang baik, sudah jam 9, seyogianya kita akan mengakhiri pertemuan ini. Cucu 2 sedang sakit. Allah yang mengizinkan sakit dan Allah juga yang kuasa menyembuhkan ya. Berkenan bantu doa ya, sing ikhlas karena memang sangat membutuhkan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabban nas, idhibil ba'sa ya Allah. Wasfiha ya Allah, wasfihu anta syafi ya Rabb. La shifaan illa shifa'uk, shifaan la yugadiru saqama. Doa ya Allah yang maha menata, berikan kesembuhan bagi hamba-hambamu yang sedang sakit ini ya Allah. Lahir batinnya dalam genggamanmu sepenuhnya. Kaulah yang lebih mencintai hamba-hambamu. Ya Allah, berikan kesembuhan, panjangkan umur penuh dengan kebaikan, jadikan anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, karuniakan kesabaran bagi orang tuanya. Ya Rabb, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja. Hapuskan ya Allah aib-aib yang selama ini kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni zina mata kami, pikiran kami. Ampuni maksiat yang dilakukan sekujur tubuh ini. Ampuni kebusukan hati kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu, sering ragu kepadamu daripada yakin. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah. Astagfirullah, sering tidak ridho kepada takdirmu. Ampuni kami jarang sekali bersyukur atas limpahanmu setiap saat yang tiada bertepi ini. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali khusyuk dalam sholat, jarang sekali ikhlas dalam beramal.
Ya Allah, ampuni kami sering tidak bersabar ketika ujian harus dijalani. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau Maha menatap, Engkau Maha mengabulkan doa. Kabulkan doa kami ini ya Allah, amin. Hadirin, bagi yang ingin berdoa, doalah masing-masing, amin. Amin ya Allah. Doa hadirin jangan ragu-ragu, Allah Maha dekat, Maha mendengar. Ya Allah, berikan kesembuhan, kekuatan bagi yang sedang sakit. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan, ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah, ya Razak. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, ya Allah, pilihan. Karuniakan keturunan yang mendambakannya, ya Allah. Keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Karuniakan pekerjaan yang penuh barokah, ya Allah. Berikan jalan keluar yang berkah bagi yang dihimpit masalah. Ya Allah, lindungi yang terancam, teraniaya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, ada yang terlewat bersedekah ya. Jangan sampai luput sebelum pulang ya. Sedekah untuk dirinya sendiri tetapi manfaat. Fadhol, silakan. Petugas silakan ya. Rekan-rekan, terima kasih. Maaf lewat 7 menit pertemuan ini. Mohon maaf dan mohon didoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling atas itu mezanin. Di sini di bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air. Terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Detik Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Detik Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.